Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dan selamat mengikuti agenda 2 PKP Kepemimpinan Pelayanan. Sebagaimana topik pada hari ini, yakni tentang kepemimpinan pelayanan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kesia Ratnarapa, sebagai Widya Uswara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Sebelum kita lanjut pada agenda tentang kepemimpinan pelayanan, marilah kita review seperti apa agenda pelatihan kepemimpinan pelayanan itu. Yang pertama, kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang ASN itu harus mempunyai kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan Pancasila, di mana Undang-Undang Nomor 5 mengamanahkan bahwa ASN itu adalah perekat pembangunan bangsa dan ASN itu adalah pelayanan publik. Yang kedua, agenda kepemimpinan pelayanan, di mana di dalam agenda kepemimpinan pelayanan ini ada 4 subagenda, yaitu bagaimana diagnosa organisasi, bagaimana kepemimpinan pelayanan, bagaimana berpikir kreatif, dan bagaimana melayani secara profesional di dalam kepemimpinan pelayanan. Yang ketiga, yaitu agenda pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Sebagai seorang ASN, tentunya kita perlu mengendalikan seluruh pekerjaan itu secara akuntabel, secara transparan, dan secara prinsip-prinsip yang ada di dalam Aneka, yaitu Aneka Accountability, nasionalisme, kode etik, anti korupsi, dan selanjutnya agenda aktualisasi kepemimpinan. Nah, di mana kita akan mengaktualisasikan kepemimpinan itu di dalam unit organisasi kita melalui aksi-aksi perubahan yang harus kita laksanakan, yang kita harus buat sebagai bukti daripada pelayanan kita kepada unit organisasi di mana kita ditempatkan. Kemudian agenda orientasi program. Saya kira jelas ya, kita akan mengambil topik tentang agenda kepemimpinan pelayanan, yaitu berpikir kreatif. Berpikir kreatif dalam pelayanan, di mana agenda kepemimpinan pelayanan ini terdiri dari 4. Sebelumnya tentang diagnosa organisasi, kemudian berpikir kreatif, membangun tim efektif, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, sebelum kita jauh dalam pembahasan berpikir kreatif dalam pelayanan, tahap sebelumnya kita harus mendiagnosa organisasi di mana kita ditempatkan. Bagaimana tugas dan fungsi kita sebagai ASN, terutama sebagai pejabat eselon 4 ya, merupakan tulang punggung proses daripada pelaksanaan kegiatan di unit kerja kita. Nah, di dalam berpikir kreatif dalam pelayanan ini, kita akan melihat bagaimana tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan kita? Bahwa setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu berpikir kreatif dan melaksanakan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansinya. Kemudian adapun indikator keberhasilannya seperti apa? Adalah menjelaskan substansi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan. Yang kedua, mempraktekkan teknik berpikir positif dalam menghasilkan gagasan inovasi. Menjelaskan konsep dasar dan strategi inovasi yang berperspektif GESI. Kemudian, merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan. Sebelum kita melaksanakan perencanaan yang baik, terlebih dahulu kita harus mendiagnosa organisasi di mana kita ditempatkan, ya. Seperti apa sih kondisi organisasi kita? Apa sih permasalahan yang ada di situ, dan isu-isu strategis, isu-isu spesifik yang ada yang harus kita rubah menjadi sebuah perubahan dengan melakukan inovasi, ya. Jadi tiada kesuksesan tanpa inovasi. Seperti apa inovasi itu, ya? Teknik berpikir kreatif menghasilkan sebuah gagasan inovasi, karena inovasi itu adalah bahan bakar daripada teknik berpikir kreatif. Kemampuan manusia untuk menciptakan hal-hal baru
Berikut ini kita akan memberikan contoh-contoh hasil daripada inovasi tersebut. Saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan pendapat ya. Nah, ini dia Facebook, ya, Google, Samsung, Gojek, Kereta Api Indonesia, Persero ya. Saya kira tidak ada yang meragukan tentang inovasi yang digunakan oleh para CEO seperti Mark Zuckerberg. Inovasi seperti apa sih? Inovasi itu sebagaimana definisi Kamus New Oxford American bahwa inovasi adalah membuat sebuah perubahan pada hal yang sudah ada. Ya, ingat, hal-hal yang sudah ada, terutama dengan memperkenalkan metode baru. Jadi bukan merubah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tetapi sesuatu yang ada, tetapi membuat proses pembaruan waktu demi waktu sesuai dengan kebutuhan zamannya, sesuai zamannya. Nah, contoh televisi. Televisi zaman dulu itu layarnya kecil, bodinya besar. Nah, televisi zaman now layarnya besar, tapi bodinya minimalis, tipis sekali dan mudah dibawa kemana-mana. Ya, di dalam melaksanakan inovasi itu kita perlu berpikir kreatif. Ada 3, ya, di mana ada 3 hal bisa dibaca. Bagaimana kita membuat original, menilai, mengembangkan sebaik mungkin produk-produk yang akan kita inovasi, di mana kreativitas bisa memecahkan persoalan secara realistis, ya, bukan secara angan-angan, dan juga melibatkan sebuah gagasan baru yang terjadi yang bisa dilaksanakan. Macam-macam inovasi, ya. Sebagaimana teori di dalam buku ada 8 jenis, ya, bisa dibaca sendiri bagaimana inovasi tentang hubungan, inovasi secara teknologi, inovasi sumber daya manusianya, inovasi struktur organisasinya, ya, inovasi produknya, kita inovasi konsepnya atau metode dan prosesnya. Rencana aksi inovasi. Ya. Sebelum kita melaksanakan aksi inovasi, perlu kita membuat sebuah ketetapan tentang 4W itu adalah what, apa, siapa itu who, kapan, when, dan apa, how. Yang terakhir, satu hal adalah how. Ya. Kemudian kita melihat pertanyaan, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu untuk melaksanakan aksi inovasi. Oke, jelas Pak, Bapak Ibu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ada 3 kunci di dalam keberhasilan inovasi itu, ya, yaitu proses, people, dan culture. People itu menyangkut kemampuan untuk berinovasi daripada manusia SDM yang ada di situ, ya. Kemudian proses adalah teknik-teknik, metode atau instrumen yang digunakan untuk merancang, mempermudah jalannya inovasi tersebut. Dan yang ketiga, culture, ya. Culture ini bisa berupa kebijakan, kemudian bisa lingkungan kerja egaliter, cara kerja yang berorientasi kualitas. Jadi kita tidak melupakan original daripada inovasi itu. Kemudian ada satu hal spesifik yang ada sekarang ini, yaitu di dalam strategi inovasi berbasis GESI, ya. Jadi untuk mencapai tujuan kita perlu memperhitungkan GESI yang terdiri dari yang merupakan singkatan dari Gender Equality and Social Inclusion, ya. Di mana di dalam GESI ini kita perlu mempertimbangkan para gender, kesetaraan gender, dan melibatkan kelompok-kelompok marginal termasuk penyandang disabilitas. Ini perlu menjadi perhatian karena tidak semua orang mempunyai panca indera yang sempurna, mempunyai panca indera yang lengkap, sehingga kita perlu memberikan sentuhan khusus bagi orang-orang yang tidak mempunyai kesempurnaan itu. Selanjutnya, ada 6 strategi di dalam inovasi, tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama yaitu drum up, bagaimana kita mempunyai kemauan inovasi. Yang kedua, diagnosa, ya. Diagnosa ini adalah bagaimana kita mendiagnosa organisasi di mana kita berada melaksanakan inovasi tersebut. Yang ketiga adalah desain. Nah, kita mendesain inovasi itu seperti apa? Tadi sudah ada kriterianya. Dan yang keempat, delivery. Tanpa mendelivery kepada semua pengguna, maka inovasi itu tidak ada artinya. Display itu perlu kita mempromosikan hasil inovasi yang sudah kita buat kepada halayak ramai supaya bisa dikenal dan bisa dipakai, dimanfaatkan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi ini penting untuk kita
menjaga dokumen daripada proses dan pelaksanaan inovasi yang sudah pernah kita laksanakan. Salah satu instrumen yang digunakan di dalam melaksanakan inovasi adalah dengan menggunakan kanvas model atau kanvas inovasi. Ada satu contoh tentang kanvas inovasi yang dilaksanakan oleh PT Penggadaian. Kanvas model kita melihat ada beberapa poin, yaitu mitra kerja. Kemudian kegiatan utama kita apa? Mitra kerja itu adalah stakeholder yang kita libatkan, baik internal, eksternal, pendukung dan sebagainya. Kemudian sumber daya kita misalnya teknologi, sumber daya kita misalnya keuangan, sumber daya manusianya, kemudian nilai-nilai yang ditawarkan. Nah, ini nilai yang ditawarkan ini biasanya ini yang selalu menyesuaikan dengan perubahan zaman. Nah, kemudian bagaimana hubungan dengan klien, ya, target klien seperti apa. Kemudian unsur-unsur ya seperti biaya, imbalan revenue, risiko, ya, risk management, legalitas, akuntabilitas, dan sustainabilitas. Coba kita lihat seperti ini. Seperti apa sih kanvas model dari PT Penggadaian? Nah, kita lihat mitra kerjanya banyak sekali ya. Kemudian kegiatan utamanya sudah berkembang, pelayanan, kemudian penyimpanan, dan nilai yang ditawarkan. Nah, ini dia. Ini yang jadi fokus sekarang ini, nilai yang ditawarkan oleh PT Penggadaian atau solusi bisnis terpadu yang kolaboratif, terbuka, cepat, murah, dan mudah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dan yang lain sebagainya adalah hubungan tentang klien, kemudian target daripada klien. Tidak heran bahwa sekarang PT Penggadaian merupakan salah satu perusahaan yang diminati oleh semua kalangan, baik kalangan mahasiswa, kalangan menengah, bahkan kalangan menengah ke atas pun sudah mulai menggunakan jasa dari PT Penggadaian ini. Kira cukup jelas ya, salah satu kanvas model. Nanti kita buat kanvas model lainnya dengan mengambil topik perusahaan apa yang saudara ingin kaji di dalam kelompok ini. Kita bagi di dalam 4 kelompok ya. Nanti akan dikaitkan dengan bagaimana pelayanan publik, ya, bagaimana dikaitkan dengan agenda pengawasan, ya, pengawasan daripada kegiatan proses itu, kemudian bagaimana kita mengaplikasikan di dalam aksi perubahan yang ada di dalam organisasi saudara, di mana di dalam melaksanakan semua kegiatan tentu ada hambatan. Nah, di dalam berpikir secara kreatif banyak hambatan. Biasanya hambatan itu karena kebiasaan, ya. Kita senang berada pada zona nyaman, ya kan? Nah, keterbatasan waktu dan energi. Nah, biasanya ASN itu lebih senang chatting, lebih senang WhatsApp, sehingga waktu-waktu yang digunakan banyak terbuang, tidak efektif. Nah, yang ketiga, ketidakmampuan mengenali masalah, ya. Kemudian takut gagal, takut terlihat bodoh, takut dikritik, takut berpendirian, cepat puas dengan apa yang sudah ada. Nah, sebagai seorang ASN zaman now, kita jangan terbawa dengan proses dengan hambatan-hambatan ini. Kita harus move on, keluar dari zona nyaman ini. Karena kita ini adalah ASN yang dituntut untuk melayani secara cepat, tepat, dan beroutcome, ya, harus menghasilkan karya. Kita berbasis kinerja dan kita harus membuat sebuah perubahan dan berdampak kepada masyarakat luas. Nah, demikian saya akhiri slide ini bahwa if you are not change, you will die. Kalau Anda tidak berubah, Anda akan mati, ya. Jadi negara-negara itu semua bangkit untuk berubah supaya jangan stuck. Bangsa yang bertahan, bangsa yang berhasil di masa depan adalah bangsa yang adaptif dan inovatif. Ya, saya kira jelas bukan? Oke, saya akhiri materi kita tentang berpikir kreatif dalam pelayanan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.